Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen. Kami dari kelompok 7 beranggotakan Lintang Reki Pratiwi, Inge Luki Pamela, saya sendiri Cindy Veronica, dan teman saya Febriana Cynthia Arya. Next slide. Oke, pada sistem pengendalian manajemen pasti muncul beberapa pertanyaan, seperti apa yang diinginkan dan apa yang mungkin terjadi. Banyak sekali pertanyaan seperti pengendalian apa sih yang harus dilakukan, lalu seberapa ketat pengendalian itu harus diaplikasikan, serta pada akhirnya pertanyaan yang muncul adalah apa tujuan yang ingin dicapai oleh sistem pengendalian manajemen tersebut. Next slide. Oke, pada sistem pengendalian manajemen, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana para manajerial memiliki pemahaman yang baik mengenai tujuan dan strategi untuk menghasilkan pengendalian yang lebih besar untuk memperkecil adanya masalah-masalah yang baru. Kenapa sih hal ini penting? Karena pemahaman kita yang baik mengenai tujuan dan strategi, hal ini dimaksudkan untuk kita mengetahui bagaimana sih strategi-strategi yang akan kita susun dan pada akhirnya goals-goals kita itu membawa kita ke teraturan dan pada akhirnya kita mampu melewati step by step yang harus kita tuju dan akhirnya menciptakan keefektifan. Dan dengan adanya pemahaman tujuan dan strategi juga masalah-masalah yang baru itu mampu kita minimalisir dengan adanya pengendalian atau kontrol yang akan dilakukan oleh manajemen. Next slide. Selanjutnya pada pilihan pengendalian, ada 2 poin yang harus kita lihat. Yang pertama itu ada setiap jenis pengendalian memiliki tingkat efektivitas yang berbeda untuk mengatasi permasalahan mengenai pengendalian manajemen suatu organisasi. Dan yang kedua, adanya pemilihan pengendalian yang spesifik akan memiliki manfaat yang lebih besar. Poin yang pertama yaitu setiap jenis pengendalian memiliki tingkat efektivitas yang berbeda. Hal ini sudah pasti. Mengapa? Karena setiap pengendalian itu hanya berlaku dengan efektif pada suatu lingkungan pengendalian, karena kita harus menyesuaikan tentang bagaimana budaya perusahaan, lalu bagaimana pola karyawan, dan yang terakhir kita juga harus mengetahui bahwa bagaimana sih pada akhirnya tujuan ini akan bergerak ke lini yang mana, ke bidang yang mana, sehingga mereka harus menyesuaikan hal tersebut dan juga lingkungan pun mereka harus memperhatikan tentang hal itu. Selanjutnya, pemilihan pengendalian yang spesifik akan memiliki manfaat yang lebih besar. Contohnya pada pengeluaran biaya atau berkurangnya biaya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena yang pertama, misalnya pada pengendalian personel, itu kita sudah menempatkan para karyawan di tempatnya, sesuai dengan ahlinya, sesuai dengan bidangnya. Hal ini akan menciptakan keefektifan pada penggunaan sumber daya perusahaan yang pada akhirnya para organisasional atau para manajemen tidak perlu menghabiskan biaya banyak hanya karena kesalahan yang dilakukan oleh karyawan, lalu pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus hanya karena karyawan yang tidak kompeten, dan lain sebagainya. Next slide. Lalu, pengendalian personal atau kultural sebagai sebuah pertimbangan awal. Pengendalian personal atau kultural menjadi poin awal menentukan keberhasilan lanjutan sebuah sistem pengendalian manajemen karena membentuk fondasi yang kuat pada perusahaan. Hal ini bisa menjadi tolak ukur utama atau pondasi utama pada perusahaan, karena bagaimana kita mengontrol karyawan, bagaimana budaya yang akan diciptakan akan membentuk kepribadian dan bagaimana mereka akan tahu bahwa perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang mengikat tapi tidak sepenuhnya mengekang agar mereka tetap bisa berjalan dengan baik pada akhirnya di suatu perusahaan tersebut. Next slide. Oke, memiliki karyawan yang kompeten dan memiliki kultur perusahaan yang jelas serta mengikat, pada akhirnya akan menciptakan suasana yang nyaman serta keinginan untuk menciptakan hasil yang diharapkan pada akhirnya. Mengapa sih hal ini penting dan sangat diharapkan oleh pada sistem pengendalian manajemen? Yang harus kita ketahui adalah bagaimana ketika kita memiliki kultur perusahaan yang tidak jelas, ketika contohnya pada toleransi hambatan, tidak adanya hukuman dan lain sebagainya, hal itu akan dinormalisasi. Pada akhirnya para karyawan akan mengalami eee eee, less of motivation hanya karena mereka merasakan bahwa hal itu merupakan hal yang diwajarkan dan pada akhirnya efektivitas perusahaan tidak tercapai dan kecenderungan pada perusahaan akan menurun pada akhirnya. Next slide. Oke, untuk slide yang ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Febriana Cynthia Arya. Silakan. Materi selanjutnya yaitu mengenai keunggulan dan kelemahan dari pengendalian tindakan.
Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keunggulan pengendalian tindakan. Keunggulan pertama yaitu pengendalian tindakan sendiri merupakan pilihan terbaik karena pengendalian tindakan berhubungan secara langsung terhadap karyawan. Yang kedua, pengendalian tindakan cenderung menuju pada pendokumentasian dalam bentuk kebijakan dan prosedur. Nah, dengan adanya pendokumentasian dalam kebijakan untuk prosedur ini merupakan salah satu cara yang efisien dalam mentransfer pengetahuan kepada karyawan. Yang ketiga yaitu mengenai tindakan maksudnya adalah dengan adanya kebijakan dan prosedur itu maka akan memberikan pengetahuan kepada karyawan tentang tindakan apa saja yang terbaik bagi perusahaan. Next. Selain ada keunggulan tadi, pengendalian tindakan juga memiliki kelemahan. Yang pertama, adanya pembatasan kemungkinan yang sangat tegas. Yang kedua, pengendalian tindakan seringkali mematahkan kreativitas, inovasi, dan adaptasi karyawan, sehingga karyawan itu bekerja cenderung pasif dan membentuk kebiasaan berdasarkan aturan-aturan kerja yang dibuat oleh perusahaan. Terus kelemahan yang ketiga yaitu salah satu implementasi dari pengendalian tindakan, yaitu akuntabilitas tindakan, cenderung menyebabkan kecerobohan. Yang keempat, pengendalian tindakan seringkali menimbulkan pengaruh negatif bagi karyawan yang tidak suka bekerja di bawah pengendalian. Nah, untuk karyawan yang tidak suka bekerja di bawah pengendalian ini akan menyebabkan mereka memutuskan untuk keluar dari perusahaan dan mencari pekerjaan lain. Nah, kelemahan yang terakhir yaitu membutuhkan biaya yang mahal dalam kajian pratindakan. Next. Nah, selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan dari pengendalian hasil. Yang pertama, keunggulan dari pengendalian hasil yaitu pengendalian hasil dapat menjadi pengendalian yang efektif bahkan dengan kurangnya pengetahuan karyawan atas tindakan yang mereka inginkan. Yang kedua, perilaku karyawan dapat dipengaruhi bahkan ketika karyawan memperoleh otonomi yang signifikan. Otonomi sendiri memberikan kesempatan untuk para karyawan mengembangkan cara baru dan lebih inovatif dan juga membuat karyawan memiliki komitmen dan motivasi yang lebih tinggi dalam bekerja. Keunggulan yang terakhir yaitu dibandingkan dengan pengendalian tindakan yang lain, pengendalian hasil cenderung memiliki biaya yang relatif murah. Next. Nah, selain ada keunggulan tadi, pengendalian hasil juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, hasil pengukuran biasanya memberikan indikasi yang kurang sempurna mengenai apakah tindakan yang diambil sudah tepat. Yang kedua, pengendalian hasil sendiri membebankan resiko kepada karyawan. Nah, resiko ini disebabkan oleh kekacauan pengukuran yang diciptakan oleh faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Kelemahan yang ketiga, tidak dapat mengoptimalkan sejumlah target kinerja sebagai bagian dari sistem pengendalian hasil. Dan kelemahan yang terakhir yaitu tidak semua karyawan suka diperintah untuk memberikan hasil yang mereka anggap sesuai, sehingga beberapa karyawan tidak menginginkan otonomi dan pertanggungjawaban. Next. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Inga Luki Pamela. Dipersilakan. Selanjutnya yaitu pemilihan ketatnya pengendalian. Keputusan mengenai apakah pengendalian harus diaplikasikan lebih ketat atau kurang ketat pada beberapa perusahaan tertentu atau dalam bagian tertentu dalam perusahaan tergantung pada jawaban dari 3 pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu apakah manfaat potensial dari pengendalian ketat? Dalam perusahaan manapun, ketatnya pengendalian merupakan hal yang paling menguntungkan untuk bagian yang terpenting bagi keberhasilan perusahaan. Faktor terpenting keberhasilan sangat beragam pada seluruh perusahaan. Misalnya, pengendalian persediaan sangat penting bagi toko pengecer besar karena menjual persediaan tanpa pengendalian yang ketat tentu saja menyebabkan kebangkrutan. Akan tetapi, pengendalian tindakan tidak terlalu penting pada situasi lain. Pada perusahaan penerbangan, pemanfaatan kapasitas kursi merupakan salah satu faktor penting keberhasilan. Manfaat potensial pengendalian yang ketat juga cenderung lebih tinggi ketika kinerjanya buruk. Pertanyaan kedua yaitu biaya apa saja yang terlibat dalam mengimplementasikan pengendalian ketat. Beberapa bentuk pengendalian jika diimplementasikan dalam bentuk yang ketat, biayanya menjadi mahal. Pengendalian tindakan yang ketat, misalnya dalam bentuk kajian pratindakan, bisa menyita banyak waktu manajemen. Pengendalian hasil yang ketat membutuhkan studi yang ekstensif untuk mengumpulkan standar kinerja yang bermanfaat, atau mungkin mereka memerlukan sistem informasi yang canggih untuk mengumpulkan dan menganalisis seluruh data kinerja yang dibutuhkan.
Pertanyaan ketiga yaitu mungkinkah adanya efek samping yang merugikan? Pengendalian tindakan yang ketat mungkin menyebabkan perubahan perilaku dan memadamkan kreativitas, sedangkan pengendalian hasil yang ketat dapat menyebabkan masalah dalam memilih pengukuran hasil yang benar dan dalam menetapkan target, yang keduanya sulit dalam kondisi lingkungan yang berubah dengan cepat. Selanjutnya yaitu simultaneous tight loose controls. Sistem pengendalian manajemen dalam perusahaan ini dianggap longgar karena mereka memberikan dan bahkan menganjurkan otonomi, kewirausahaan, dan inovasi. Sistem pengendalian manajemen dalam perusahaan didominasi oleh pengendalian personel dan kultur, atau mereka dapat dikatakan ketat pada tujuan dan nilai inti tetapi longgar pada prosedur. Lalu selanjutnya yaitu beradaptasi terhadap perubahan. Banyak perusahaan menekankan pada satu bentuk pengendalian manajemen pada satu waktu tertentu, tetapi mereka seringkali mengubah penekanan mereka dari satu bentuk ke bentuk lain karena kebutuhan, kemampuan, dan lingkungan mereka yang berubah. Pertumbuhan perusahaan mengarahkan pengendalian manajemen terhadap prosedur formalisasi yang meningkat untuk tujuan akuntabilitas tindakan dan atau pengembangan sistem informasi yang lebih terperinci untuk tujuan pengendalian hasil. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lintang. Kepada Lintang dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tetap fokus pada perilaku. Perbedaan perilaku yang signifikan ada di antara orang-orang di negara yang berbeda, di bagian yang berbeda pada suatu negara, pada perusahaan yang berbeda, demikian juga dalam bagian yang berbeda pada sebuah perusahaan. Dan manajer harus menyadari perbedaan tersebut karena efektivitas pengendalian manajemen yang digunakan akan beragam, tergantung pada reaksi karyawan yang terlibat. Perbedaan tersebut membuat implementasi sistem pengendalian manajemen menjadi lebih menantang dan tetap penting untuk menekankan bahwa tidak ada satu bentuk pengendalian pun yang optimal pada semua keadaan. Apa yang baik bagi satu perusahaan belum tentu baik bagi yang lainnya, namun tetap penting untuk selalu fokus pada orang-orang yang terlibat karena respon mereka akan menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem pengendalian manajemen tersebut. Next slide. Selanjutnya ada mempertahankan pengendalian yang baik. Banyak perusahaan telah menghadapi berbagai kelemahan sistem pengendalian manajemen. Mengerti apa yang harus dikritik, tidak mudah untuk tetap menjaga sistem pengendalian manajemen yang tepat dalam jangka waktu yang lama, khususnya ketika perusahaan beroperasi pada lingkungan yang berubah dengan cepat. Kritik pada sistem pengendalian manajemen harus dibuat dengan kewaspadaan. Pengendalian yang tampaknya longgar mungkin memiliki manfaat yang tersembunyi, seperti kreativitas yang tinggi, semangat kerjasama, atau biaya yang rendah. Meskipun pengaruh buruk karena adanya satu masalah pengendalian atau lebih, hal tersebut tidak menunjukkan adanya sistem pengendalian manajemen yang buruk. Tidak ada sistem pengendalian manajemen yang sempurna. Tidak ada satu cara yang paling baik untuk mencapai pengendalian yang baik. Agar sistem pengendalian memiliki pengaruh yang diinginkan, perusahaan harus menyesuaikan dengan situasi yang ada dengan menggunakan penilaian, pengetahuan, dan wawasan yang terbaik. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.